ViewTag merupakan platform iklan yang didirikan dengan konsep bagi hasil. Sejak diluncurkan pada 2019, perusahaan ini telah mencakup pemasaran internet dan menanggulangi berbagai kendala industri. Dengan pembagian hasil sebagai konsep bisnis, memanfaatkan basis data besar beserta platform iklan, ini merupakan terobosan industri melalui model data terbaru. Selalu konsisten terhadap prinsip dan tujuan pendirinya, merekrut para talenta secara global, mengenalkan ekosistem periklanan basis data besar kepada dunia, sehingga siapa saja memiliki akses terhadap data dan pembagian hasil, serta menjadi wirausaha hanya melalui klik iklan. Semenjak revolusi industri, periklanan telah berevolusi mulai dari penjualan pintu ke pintu dan atau mulut ke mulut, brosur, hingga lingkaran lebih besar dengan melalui televisi sampai abad ke-21. Generalisasi paling sukses dan efisien ialah melalui internet. Perusahaan-perusahaan dengan aktivitas tinggi dapat memasang iklan ke ponsel para penggunanya dengan lebih akurat melalui megadata, hingga meningkatkan popularitas dan kinerja mereka. Seluruh perusahaan terkemuka dunia rata-rata menghabiskan ratusan miliar dolar per tahun untuk iklan daring, dan jumlah ini selalu bertambah. Namun, semua biaya ini mengalir ke platform daring global tertinggi seperti Google, Facebook, YouTube, Alibaba, Amazon, TikTok, dan platform-platform hebat lainnya. Seiring dengan tumbuhnya permintaan pasar sebagai platform layanan iklan komprehensif, Future ViewTag memiliki 3 bagian utama. 1. Bagian periklanan. Pengguna dapat mengunggah video atau komoditasnya ke dalam aplikasi, berbagi pesan dengan pengguna lain, hingga mempromosikan komoditas mereka, saling menguntungkan satu sama lain. 2. Model bagi hasil. Selesaikan misi harian dengan menonton video dan dapatkan lebih banyak viewpoint. 3. Ekosistem perdagangan elektronik. Menggerakkan pengeluaran pengguna dan aktivitas promosi melalui sistem, meningkatkan permintaan domestik, dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi. Misi Future ViewTag ialah membangun industri periklanan terbesar di Asia, infrastruktur terkuat, entitas periklanan satu atap, dan platform layanan iklan komprehensif yang menghubungkan konsumerisme beserta umpan balik dengan menyediakan klien sebuah layanan berkualitas tinggi, presisi, kenyamanan, dan efisiensi. Future ViewTag menjadikan internet bekerja untuk Anda, menghasilkan solusi ekosistem periklanan paling unggul. Halo, selamat malam semua para YouTuber. Ketemu lagi kita di dalam acara education program ini, ya. Malam ini saya akan membantu acara Bapak Ibu selama 45 menit depan. Ya. Perkenalkan, nama saya Monang. Ya. Pada hari ini kita akan belajar 2 hal, ya. Education program kedua, kita akan belajar tentang bagaimana kita akan memperbesar bisnis ini dengan yang namanya ABC, ya. Dan yang kedua, episode yang ketiga, kita akan belajar bagaimana perkembangan dunia internet dan juga visi misi perusahaan, dan juga bagaimana nilai value daripada VP itu kedepannya gimana. Oke, tapi sebelum kita mulai, kita akan coba lihat dulu aturan yang ada di education program ini. Ya, pertama-tama, Bapak-bapak dan Ibu-ibu dalam mengikuti acara ini silakan dengan santai, ya. Tapi juga tetap fokus selama acara dimulai, supaya apa yang diberikan oleh para pembicara dapat dicerna dengan baik, ya. Kalau perlu, silakan Bapak Ibu siapkan catatan. Kalau ada yang belum mengerti, dicatat. Nanti akan ditanyakan pada pengundang Bapak Ibu, ya, atau upline Bapak Ibu, ya. Dan pada saat acara ini tidak ada sesi tanya jawab. Oke. Nanti kalau tidak jelas, silakan Bapak Ibu silakan diskusi dengan para pengundang Bapak Ibu atau para upline Bapak Ibu,
ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu join audionya dengan mengklik call video pihak device audio ya, supaya bisa mendengarkan berbicara membawakan acara ini. Juga tolong jangan direkam karena akan mengganggu kelancaran dari acara ini. Dan kalau memang mau menghemat kuota, silakan di off-kan videonya supaya Bapak Ibu bisa dengan santai untuk mengikuti acara ini. Ya, nah hari ini kita kedatangan dua orang tamu. Yang pertama adalah Bapak Andi Dwi Susanto. Ya, dia berasal dari Tangerang. Dia seorang karyawan swasta, tetapi meskipun dia sebagai karyawan, dia sudah memulai bisnis YouTube ini dan mempunyai jaringan cukup luas. Dia memahami tentang apa yang di dalam bisnis YouTube ini, ya. Dan kita akan dengarkan apa yang di-sharingkan oleh beliau, ya. Tanpa lama-lama, kami persilakan kepada Bapak Andi Dwi Susanto untuk memulai acara edukasi program ini. Silakan Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih Bapak Monang atas waktu yang telah diberikan dan juga telah membuka acara pada malam hari ini dengan penuh antusias dan juga semangat. Saya menjadi terbakar juga ini semangatnya berkat Bapak Monang. Selamat malam teman-teman semuanya. Senang sekali saya Andi DS bisa hadir di tengah-tengah Anda dan suatu kehormatan bagi saya kembali dipercaya untuk membawakan sebuah materi dalam acara Education Program 2 kali ini. Dalam 30 menit ke depan, kita akan sama-sama belajar tentang sebuah pemahaman tentang mindset, Bapak Ibu. Kita harus memiliki mindset sebagai seorang pemenang dan juga mindset seorang pengusaha yang profesional tentunya, untuk tetap bisa menjalankan bisnis ini sampai nanti kita sampai di puncak yang kita inginkan, Bapak Ibu. Kemudian kita juga akan belajar tentang cara bagaimana kita menjalankan bisnis YouTube ini dengan tepat dan juga cepat, supaya kita akan mendapatkan sebuah penghasilan yang besar, cepat, dan juga aman. Tentunya dengan cara-cara yang telah teruji, yang telah membuktikan banyak sekali para pemenang di bisnis ini yang telah merasakan kenyataan dari segi finansial yang telah didapatkan oleh para member-member yang telah membuktikan kehebatan dari bisnis YouTube ini, Bapak Ibu. Nah, sebelum saya masuk ke inti dari materi kita malam hari ini, Bapak Ibu, tentunya saya dan juga teman-teman mungkin ya merasakan 3 hari terakhir ini banyak sekali ujian kepada kita. Tentunya kita sempat beralih profesi ini menjadi seorang customer service. Banyak sekali teman-teman member-member baru yang menanyakan tentang aplikasi. Nah, mungkin sebuah pemikiran yang sangat bijak ketika kita merekomendasikan kepada tim kita semua untuk sama-sama belajar, karena banyak sekali yang menanyakan tentang problem-problem dari basic dari bisnis YouTube ini. Nah, ketika kita belajar di My Future Business School dalam acara baik itu Virtual Talk, Education Program 2 ataupun 3, tentunya kita akan mendapat sebuah ilmu baru, pemahaman baru, Bapak Ibu. Dan yang perlu kita tanamkan adalah ketika kita sedang diuji sekarang, ini percayalah Bapak Ibu, ini hanya sekedar permasalahan di teknis. Pastinya akan segera terpecahkan dan solusinya pun akan segera didapatkan. Karena pastinya perusahaan akan melakukan hal yang terbaik bagi kita semua para member itu. Nah, yang perlu kita lakukan adalah sebuah mindset yang positif, pemikiran sebagai seorang pemenang. Ilustrasinya seperti ini Bapak Ibu. Mungkin kita semua tahu bagaimana sebuah keris yang sehingga menjadi sebuah benda dengan ukiran yang sangat indah. Nah, keris ini tidak mungkin hanya ditempa dengan satu kali tempaan sehingga bisa menjadi sebuah ukiran yang sangat indah. Si besi tersebut pasti dipanaskan, kemudian ditempa, dihajar, dihantam dengan volume hantaman yang sangat keras, yang sangat kuat, sehingga menjadikan sebuah ukiran yang sangat indah nantinya. Begitupun kita sekarang sedang ditempa dalam sebuah problem, mungkin di luar sana ya teman-teman merasakan di lapangan hebatnya guncingan dari teman-teman di luaran sana dan juga banyak sekali problem. Tapi jangan khawatir teman-teman. Saran saya tetaplah berpikir positif dan juga harus menjadi sebuah seperti ilustrasi bola tenis. Kenapa harus bola tenis? Karena seperti ini.
Ada yang pernah mengatakan kepada saya untuk menjadi seperti bola tenis. Saya juga sempat bingung, apa hebatnya bola tenis? Ternyata bola tenis memiliki sebuah keistimewaan, yaitu daya pantulnya yang sangat kuat, teman-teman. Saat bola tenis ini dibanting dengan sekuat-kuatnya, dia akan melompat dengan setinggi-tingginya. Semakin kuat kita melempar atau membanting bola tenis itu, maka bola tersebut akan semakin tinggi pantulannya. Nah, sifat itulah yang harus kita tanamkan pada diri kita. Saat kita terjatuh sangat dalam, seharusnya kita bisa bangkit dan melompat lebih tinggi agar menjadi pribadi yang lebih baik. Tentunya dampaknya ya akan kepada diri kita dan juga kepada perkembangan bisnis kita. Akan lebih berkembang lagi ke depannya, Bapak Ibu. Nah, mungkin itu untuk memulai awal dari materi yang akan saya sampaikan karena berhubungan dengan sebuah mindset ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat di bisnis ini, itu ada 4 tipe orang join di bisnis itu. Jadi tidak sama tipe-tipe orangnya. Dan kita semua di sini mengalami hal tersebut. Banyak sekali orang yang bergabung di bisnis ini dengan karakter yang berbeda-beda. Di sini saya akan memaparkan beberapa ya, ada 4 tipe orang. Oke, yang pertama, next Pak. Nah, yang pertama ini ada tipe gratisan. Nah, tipe gratisan ini mereka yang mendengar sebuah peluang bisnis. Bisnis B2B ini kan sekarang lagi trending nih, ya. Banyak orang-orang di luar sana yang dengar, bisnis apa nih sekarang? Ada nih bisnis itu gratis lagi. Oh ya udah gratis, saya mau dong join gratis. Nah, tapi kita jangan terlena terhadap orang yang memiliki mindset gratisan. Memang bisnis ini ketika kita daftar itu gratis ya Bapak Ibu, tetapi kita jangan sampai memiliki mindset gratisan meskipun bisnis ini gratis. Nah, mindset gratisan ini sangat berbahaya karena orang yang memiliki mindset gratisan itu rata-rata mereka tidak akan tahan lama karena mereka tidak mau belajar tanpa belajar apa-apa dan hanya mendengar kata gratisan. Nah, ini berbahaya bagi perkembangan bisnis Bapak Ibu. Nah, ataupun orang-orang yang memiliki tipe opportunis. Opportunis ini mendengar sebuah peluang di internet. Nah, mungkin banyak sekali ya teman-teman yang mensosialisasikan bisnis ini, mempromosikan lewat media sosial. Nah, banyak tuh teman-teman juga yang mendapatkan informasi dari internet. Itu adalah orang-orang yang oportunis. Di internet lagi trending apa nih? Bisnis YouTube nih. Nah, mereka ikut-ikutan. Hanya sekedar ikut-ikutan yang lagi tren. Siapa tahu saya bisa berhasil di sini. Tetapi mereka ini jarang sekali yang bisa mendapatkan edukasi atau menjalankan bisnis ini dengan sebuah strategi yang benar. Nah, ini pun mereka tidak akan bertahan dengan lama, Bapak Ibu. Itu sifat dari orang oportunis. Nah, kemudian adalah tipe orang networker. Networker di sini bukan hanya orang yang sering bermain di multi level marketing, bukan orang yang sering bermain di bisnis jaringan ataupun insurance ya. Nah, bukan hanya itu, mungkin ada itu, tapi bukan hanya itu. Nah, bisa juga ibu-ibu PKK yang memiliki jaringan yang sangat luas, dia bisa disebut networker. Ibu-ibu yang sering arisan, atau teman-teman yang memiliki profesi sebagai driver online. Nah, itu kan mempunyai sebuah komunitas tuh. Nah, itu juga jaringan, networker namanya. Nah, mereka mengandalkan kenalannya yang banyak untuk mendapatkan penghasilan dari bisnis itu. Jadi mereka menginformasikan kepada semua relasi mereka, orang-orang yang mereka kenal untuk join di bisnis YouTube ini bersama-sama Bapak Ibu. Nah, itulah sifat dari para networker. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah tipe orang investor. Nah, investor ini keuntungannya dia bisa didapatkan dari berinvestasi dengan uang. Namun perlu diingat, ini bukan sebuah perusahaan investasi, tetap harus ada kerjanya. Nah, namun para investor ini tidak belajar tentang sebuah exposure. Dan ini sangat berbahaya gitu. Mereka juga tidak belajar tentang experience. Apa itu experience? Dan bagaimana cara mengoperasikan exchange counter. Nah, rata-rata para investor ini memiliki pola pikir ke sana gitu. Jadi mereka tuh ingin, ya udah saya invest terus berapa yang saya dapatkan. Sorry bos, ini bukan perusahaan investasi. Harus ada kerjanya di sini. Tentu ada kerjanya. Nah, dari 4 tipe orang yang barusan saya bicarakan, kira-kira nah, tipe orang mana saja nih yang bisa menghasilkan income yang lebih besar di bisnis itu. Nah, nomor berapa? Saya kasih waktu 3 detik deh.
buat teman-teman menjawab. 1, 2, 3, selesai. Nah, jawabannya adalah, nah, keuntungan terbesar didapatkan oleh mereka yang memiliki networker dan juga sebagai investor. Jadi dipadukan antara networker dan juga investor. Nah, keuntungannya apa? Ketika kita menggabungkan orang-orang yang memiliki pemikiran sebagai investor dan juga networker. Keuntungannya yang pertama adalah dari segi personal exposure. Nah, meningkatkan personal exposure dengan menambah paket misi bintang supaya viewpoint dari personal poinnya itu lebih tinggi setiap hari. Dan seperti ini. Ketika kita menjadi seorang investor ataupun grup kita menjadi seorang networker dan juga investor, tentunya itu akan meningkatkan sebuah penghasilan di personal point yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang menjalankan bisnis ini secara gratisan. Nah, gimana dengan orang-orang yang memiliki mindset gratisan atau memulai dari gratis? Ya tetap kita rangkul Bapak Ibu. Jangan kita tinggalkan. Tetap dikasih pengarahan dan dikasih sebuah pengetahuan tentang perbedaan ketika kita menjalankan bisnis ini dengan hanya gratisan atau kita menjalankan bisnis ini mengkolaborasikan kehebatan dari networker dan juga investor. Keuntungan yang kedua yaitu membangun minimal 3-4 referral aktif. Ketika kita jadi seorang networker, otomatis kan jaringan kita luas tuh, kenalan kita banyak. Nah, kita dapat menginformasi ke semua relasi kita. Kita hanya perlu membangun 3-4 referral tim aktif kita. Kalau kita di awal bisa mendapatkan 20 referral ya, nah kita hanya perlu 3-4 saja untuk membangun tim dan juga meningkatkan personal exposure-nya masing-masing. Nah, itu keuntungan yang kedua. Nah, ketiga yaitu duplikasi. Kita duplikasikan ke seluruh tim untuk meningkatkan personal exposure masing-masing. Kalau kita menduplikasikan hal tersebut, otomatis teman-teman kita, tim kita itu akan mendapatkan sebuah penghasilan dari personal point yang jauh lebih besar ketimbang mereka masih bertahan dengan konsep dengan pola gratisan. Nah, keuntungannya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi bisa upgrade penghasilan lebih tinggi. Karena kenapa? Kerjanya kita sama kok, nonton video, 10 video lagi. Tapi bisa dibayar dengan sebuah nominal yang berbeda. Bapak Ibu. Oke, next Pak. Nah, kalau kita hitung-hitung, ketika orang dengan hanya mengandalkan networker dan perbandingan dengan orang yang menggunakan kehebatan networker yang juga investor, ini perbandingan seperti ini. Sederhana sekali Bapak Ibu. Pertama nih, ketika kita mengandalkan kehebatan networker saja, 100% networker, simulasi perhitungan 40 hari pertama, personal point yang kita dapatkan dalam 40 misi harian kita, setiap hari kan dapat 0,3, dikali 40 hari masa aktif misi harian, kita akan mendapatkan 12 viewpoint. Nah, dari referral yang kita ajak, katakan ada 20 orang, kita bisa rekrut dengan sangat cepat karena kita mengandalkan networker. Kita mendapatkan 5% dikali 0,3 viewpoint, 0,3 BP. Selama 40 hari kita mendapatkan 12 viewpoint. Total kita jadi 24 viewpoint. Nah, dan ini tanpa exposure ya, gitu. Nah, ketika ingin menjadi seseorang yang memiliki peringkat, minimal peringkat bronze, memang kita telah mendapatkan 20 tapi harus diingat ketika kita 20 tim exposure Bapak Ibu dari grupnya Bapak Ibu. Jadi bukan hanya mengandalkan 20 referral saja sekarang. Jadi 20 exposure pun sekarang menjadi syarat. Saya sih setuju dengan syarat baru ini untuk menghindari akun-akun yang nggak ada orangnya gitu. Banyak sekali di luar sana yang memiliki akun-akun yang tidak ada orangnya di dalamnya gitu Bapak Ibu, pinjam KTP mungkin ya pada waktu awal-awal dulu tuh. Aktif sekali mendaftarkan orang sehingga mendapatkan 20 referral dengan sangat cepat, terus jadilah bron gitu. Tetapi ketika dilihat dari kehidupan grupnya, bisnisnya, itu tidak ada orangnya, hanya sebuah angka. Quantity, tidak ada quality-nya. Nah, dengan adanya syarat tambahan ini, tentunya Bapak Ibu pun diuntungkan. Jadi grup Bapak Ibu nantinya akan menjadi sebuah kualitas, bukan hanya kuantitas saja. Orangnya ada, jumlah tim exposure-nya pun ada. Dan
dan Bapak Ibu naik peringkat menjadi minimal bronze. Nah, kita bandingkan dengan kehebatan networker dan juga investor. Investor ini karena kita punya sebuah strategi namanya fast track strategi, yaitu dengan mengaktifkan paket misi bintang 2 senilai 100 view point ya Bapak Ibu. Nah, simulasi perhitungan 40 hari pertamanya seperti ini. Personal point selama 40 hari itu dikali 0,3 view point. 0,3 VP ini dari misi gratis. Karena setiap orang yang telah terverifikasi itu mendapatkan misi gratis. Nah, ditambah lagi 3,099 VP. Dari mana 3,099 ini? Ini dari paket bintang 2 yang kita aktifkan di awal. Kita berinvestasi di awal dengan fast track strategi. Yang kita dapatkan berapa? Total yang kita dapatkan adalah 135,96 poin. Lebih besar tentunya dari yang di sebelah kiri ya Bapak Ibu. Kemudian referral point 20 orang yang kita rekrut, sama-sama rekrut 20 nih, antara networker dan juga networker plus investor. Sama-sama rekrut 20, sama-sama dapat 5%. Tapi 5% yang networker plus investor ini dikalinya 3,399. Karena misi gratis ditambah dengan misi paket bintang 2. Jadinya lebih besar, 3,399. Selama 40 hari, total kita dapatkan 135,96 view point. Total view point yang kita kumpulkan 271,92 view point. Otomatis kita langsung menjadi silver dengan tim exposure kita sebanyak 206. Nah, itu perbedaannya Bapak Ibu. Sama-sama 40 hari, sama-sama rekrut 20, tetapi dari segi kehidupan bisnis itu jauh berbeda. Kita sudah naik ke peringkat silver ketika menggunakan kehebatan dari networker dan juga investor. Tentunya penghasilannya pun beda Bapak Ibu. Karena kerjanya ya sama, penghasilannya ya beda. Oke, next Pak. Nah, di sini saya akan membagikan sebuah rahasia sederhana. Hanya ada 3 rahasia sederhana untuk membangun tim secara BCA. BCA itu singkatan, yaitu besar, cepat, dan aman. Kita pastinya ingin memiliki sebuah bisnis yang besar dan juga cepat, tetapi tetap dalam kondisi yang aman Bapak Ibu. Nah, caranya seperti apa? Next Pak. Sebelum saya memberitahu cara yang pertama, nah saya ingin tanya dulu kepada teman-teman semua. Sebenarnya alasan kita semua, para member ataupun orang yang baru bergabung di sini, alasannya apa sih mau bergabung di bisnis YouTube ini? Tentunya tentang uang atau penghasilan. Yes, saya setuju. Bisnis YouTube ini hadir di saat yang sangat tepat. Ketika kita berada dalam situasi pandemi coronavirus, orang-orang di luar sana banyak kehilangan pekerjaannya. Melewati bisnis ini, saya pun merasa sangat terbantu dan saya sangat berterima kasih kepada orang yang memperkenalkan bisnis ini. Saya akan terus sebut namanya ketika saya membawakan sebuah acara. Saya berterima kasih kepada yang terhormat Bapak Ahmad Noval telah menginformasikan bisnis ini, dan saya merasakan sebuah perubahan yang sangat positif di bisnis ini. Saya mendapatkan sebuah penghasilan untuk bisa tadinya untuk hanya sekedar bertahan hidup ya, yang saya pikirkan gitu. Tetapi di bisnis ini lebih dari apa yang saya dapatkan sebelumnya. Saya dan keluarga bisa menjadi dan bisa berubah lebih baik lagi Bapak Ibu melalui bisnis YouTube ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Noval. Nah, oke. Pikiran kita sama ya Bapak Ibu ya. Ketika kita memulai bisnis ini, kita sama-sama ingin menambah penghasilan. Bagi Anda yang masih memiliki sumber penghasilan, masih memiliki pekerjaan, tidak ada salahnya menjalankan bisnis ini karena tidak menyita waktu banyak. Kita hanya meluangkan beberapa menit saja waktu yang kita peroleh dalam 24 jam ini Bapak Ibu. Nah, rahasia yang pertama adalah bagaimana cara Anda bisa mempertahankan tim Anda untuk tidak berhenti dari bisnis itu. Ketika kita punya tim sudah banyak, gimana caranya tim kita ini bertahan dan tidak berhenti dari bisnis itu? Ini sangat penting. Yang perlu kita lakukan adalah tanyakan kepada mereka berapa penghasilan yang tim Anda inginkan dan pastikan tim Anda bisa mencapainya. Saya sudah praktekkan ini.
saya tanyakan kepada mereka, berapa sih yang mereka inginkan? Contoh, oh saya ingin di bulan ini mendapatkan penghasilan 3 juta umpamanya. Nah, kalau kita kasih hitung-hitungan, oke, kalau yang gratis, kamu untuk mendapatkan 3 juta di bulan ini sulit. Bisa dengan mengandalkan networker, tapi sulit. Nah, ketika kita menginformasikan lagi sebuah strategi percepatan, nah bisa nih caranya gini gitu. Nah, dengan fast track strategi itu bisa tercapai. Nah, itu akan lebih bisa memahami mereka untuk memastikan mereka mendapatkan apa yang ingin mereka capai di bisnis YouTube ini dalam waktu dekat, Bapak Ibu. Nah, jika tim Anda sudah memiliki penghasilan tersebut atau bahkan mereka bisa mengaktifkan paket misi bintang 1 sampai bintang 5 dengan total keuntungan lebih dari 2.400 CV, apakah mereka mau berhenti? Saya pernah berdiskusi dengan tim saya yang kebetulan dia juga menjalankan fast track strategi. Saya coba bicara, bagaimana sekarang setelah Bapak mengikuti fast track strategi? Luar biasa, Mas Andi, penghasilan saya yang tadinya hanya 0,3 VV sekarang bertambah. Dan ketika saya paksa, oh ya udah Pak, Bapak kan udah tercapai ini, udah berhenti aja dari VTube. Wah, dia kagak mau, Bapak Ibu. Oh enggak, saya berhenti dari VTube, saya kan udah bisa mendapatkan penghasilan. Masa ya saya berhenti, yang ada saya akan terus jalani bisnis ini, Bapak Ibu. Nah, itu adalah salah satu bukti sederhana. Ketika kita membantu orang di luar sana, membantu tim kita lebih banyak lagi yang bisa mendapatkan penghasilan yang banyak di bisnis YouTube ini, ya pastinya mereka tidak akan berhenti. Mereka akan terus lanjut, Bapak Ibu. Yang kita perlu lakukan adalah membantu mereka. Ketika mereka terbantu, ya kita akan otomatis juga terbantu, Bapak Ibu. Karena di sini ya membantu satu sama lain. Oke, next Pak. Rahasia yang kedua, ketika sudah bertahan, berikutnya adalah cara mengelola tim Anda dengan komunikasi. Ini sangat penting, komunikasi. Komunikasi ini kita ciptakan bukan hanya sekedar tertuju kepada orang-orang yang mau menjalankan strategi-strategi tertentu. Setiap member VTube yang ada di jalur kita ataupun yang baru join, itu tetap harus kita lakukan komunikasi dengan baik. Caranya, supaya komunikasinya bisa berjalan dengan baik, kita mengelola tim dengan cara membuat WA group. Itu hal yang sangat sederhana. Kita kumpulkan grup-grup kita, ya, tim kita buatlah sebuah WA group. Di mana WA group ini adalah sebuah wadah untuk kita berbagi informasi ataupun menyelesaikan sebuah problem-problem yang ada di lapangan, problem-problem yang ada di luar sana. Jadi kita bisa memantau perkembangan dari tim kita, dari WA group. Dan jangan sampai WA group ini sepi, mati gitu, kayak kuburan, sepi banget gitu WA grupnya. Itu jangan sampai. Kita harus sebagai admin, sebagai leader, upline leader, kita harus bisa menghidupkan WA group ini. Meskipun banyak sekali di sana yang nyimak ya, tapi kita berusaha gimana komunikasinya berjalan. Nah, selanjutnya kita menjaga grup WA dengan kata-kata yang positif dan sikap positif yang profesional. Nah, kata-kata yang kita bahas di dalam WA group itu tentunya kan setiap WA group ada kata tertibnya ya, yang pasti harus membahas tentang bisnis itu, jangan membahas bisnis lain atau ada yang promosi jualannya di situ. Aduh, enggak dah. Nah, kita fokus ya, kita harus profesional juga. Apa yang kita bahas adalah seputar bisnis itu, dan pengucapan kalimat dari kata-kata yang kita keluarkan itu harus yang membangun sikap yang positif tentunya bagi anggota grup kita ya, Bapak Ibu. Dan ketika kita ada sebuah informasi yang kita dapat dari upline leader kita, usahakan kita baca dulu, Bapak Ibu, kita pahami. Jangan hanya sekedar kita dapat informasi dari upline kita, nah kita share ke grup kita tanpa kita pahami. Kita itu bukan calo, Bapak Ibu, yang menyampaikan dari si A ke si B gitu. Kita bukan calo loh. Kita ada seorang leader yang memiliki jiwa kepemimpinan, leadership driven business. Kita pahami dulu informasi tersebut, nah baru kita share ke grup kita. Ketika nanti ada yang belum paham, pasti banyak yang bertanya. Nah, kita sudah siap dong sebagai seorang leader untuk menjelaskan.
Selanjutnya adalah mengedukasi tim dengan promosi dan membuat event Zoom dan promosi video. Nah, banyak sekali kan sekarang member-member itu baru dan juga tim-tim Anda pastinya banyak sekali yang bermunculan dari member baru. Nah, harus kita promosikan tentang sebuah acara education program ini. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya mereka bisa belajar. Dan ini juga sebagai alat bantu Bapak Ibu yang bisa memudahkan kita semua untuk mengelola grup kita, mengelola jaringan kita, mengelola bisnis kita. Dengan adanya My Future Business School, kita semua di sini belajar, sama-sama belajar, supaya mendapatkan sebuah ilmu baru dan pemahaman baru. Makanya saya juga selalu malu ya kalau tidak bisa mengikuti, kalau ada waktu luang terus tidak mengikuti acara education program ini, meskipun tidak sebagai team player. Karena yang saya lihat ya, teman-teman yang memiliki peringkat bronze sampai diamond sekalipun, beliau masih tetap belajar kok Bapak Ibu. Tidak ada salahnya kita sama-sama belajar di sini. Dan kita promosikan kepada tim kita supaya kita tidak sendiri, tim kita juga melakukan hal yang sama. Dan ketika ada video-video tentang tutorial, nah kita boleh share untuk lebih membantu mereka, memudahkan untuk menjalankan bisnis ini. Nah, itu rahasia yang kedua. Rahasia yang ketiga adalah, nah ini yang sangat penting. Yang tadi juga penting, ya ini jauh lebih penting. Karena kenapa? Berhasil atau tidaknya Anda, bisnis itu ditentukan 100% oleh diri Anda sendiri. Ini bisnis Anda, bukan bisnis upline Anda. Ini bisnis Anda, bukan bisnis downline. Makanya kita harus memiliki sebuah mindset yang positif, mental yang positif, sebuah mindset seorang pemenang. Ketika kita merasa lelah, Bapak Ibu, selalu ingat alasan Anda memulai bisnis ini pertama kali. Saya merasakan hal yang sama. Saya sedang merintis, membangun bisnis ini, membangun jaringan saya. Pastinya ada saatnya saya merasa lelah. Tetapi saya selalu ingat dengan alasan pertama, saya mulai bisnis ini. Saya harus lebih baik demi saya dan juga orang-orang yang saya cintai. Begitupun Anda. Berubahlah menjadi pribadi yang lebih baik bagi Anda dan juga orang-orang yang Anda cintai. Banyak sekali di belakang Anda yang mengharapkan Anda sukses. Jangan hanya memikirkan orang-orang yang mencemoohkan Anda. Kita selalu ingat kepada dream, impian kita itu apa yang belum kita tercapai. Saya banyak sekali impian dulunya yang belum saya tercapai. Tapi syukur alhamdulillah berkat bisnis itu, perlahan-perlahan impian saya yang dulu